Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang permasalahan sosial. Berikut langsung ke penjelasannya ya. Permasalahan di daerah itu ada dua. Yang pertama, jenis permasalahan sosial di daerah. Apabila kita perhatikan kendaraan di daerah sekitar kita, banyak beberapa hal yang tidak sesuai dan bertentangan dengan keinginan kita. Hal yang bertentangan dan tidak sesuai dengan harapan orang banyak itu disebut dengan permasalahan sosial. Nah, jenis-jenis permasalahan sosial di daerah itu ada sampah. Nah, salah satu kebiasaan tidak terpuji adalah membuang sampah sembarangan, seperti sampah pasar, sampah toko, dan sampah kantor. Banyak berserakan sampai ke jalan raya karena mengakibatkan jalan nampak sempit. Selanjutnya ada kali bersih. Kali atau sungai kadang-kadang dijadikan tempat pembuangan sampah bagi masyarakat sekitar. Sementara juga ada orang-orang yang mendirikan bangunan di bantaran kali. Selanjutnya ada bangunan liar. Bangunan liar sering kita jumpai di atas saluran air, di trotoar, di taman-taman kota, dan di kolong jembatan layang. Nah, pada umumnya bangunan liar berupa lapak mirip para pedagang kaki lima. Selanjutnya ada kemacetan lalu lintas. Kemacetan lalu lintas sering terjadi pada saat jam bekerja, berangkat sekolah atau berangkat kantor. Penyebab kemacetan lalu lintas antara lain tidak tertibnya para pengguna jalan dan banyaknya kendaraan di jalur lalu lintas. Selanjutnya ada putus sekolah. Banyaknya anak putus sekolah merupakan permasalahan. Pada umumnya putus sekolah disebabkan karena tidak punya biaya untuk sekolah atau karena membantu orang tuanya. Selanjutnya ada pengangguran. Orang yang menganggur tentu sedih karena tidak mempunyai penghasilan. Penyebab timbulnya pengangguran yaitu tidak ada lapangan pekerjaan. Nah, lalu selanjutnya kenakalan remaja. Kasus kenakalan remaja lebih banyak terjadi di kota-kota besar. Para orang tua di kota pada umumnya sangat sibuk. Dampak permasalahan sosial, muncul berbagai masalah sosial, akan berdampak terhadap kesehatan, ketertiban, dan ketentraman warga masyarakat. Pada umumnya dampak masalah sosial bersifat negatif. Yang pertama, banyaknya sampah yang menumpuk, akhirnya membusuk dan menyebabkan bau yang tidak sedap. Yang kedua, kali yang tidak bersih dan penuh sampah akan menimbulkan banjir di musim hujan. Banjir mengakibatkan gagal panen, jembatan runtuh, dan tersebarnya penyakit pasca banjir. Itu diantaranya ada diare dan gatal-gatal dan lain sebagainya. Selanjutnya ada bangunan liar di trotoar. Selain pengguna jalan kaki, juga pengurangan ketertiban dan keindahan lingkungan. Yang keempat, dampak kemacetan lalu lintas antara lain bisa menghambat perjalanan dan distribusi barang atau kebutuhan hidup. Nah, barang kebutuhan harganya menjadi mahal. Yang selanjutnya, anak yang putus sekolah akan menjadi bodoh. Orang bodoh pada umumnya tidak memiliki pengetahuan dan keterampilan kerja. Nah, selanjutnya, orang pengangguran akan hidup sebagai gelandangan. Perbuatan yang mereka lakukan sering mengganggu ketertiban umum dan meresahkan masyarakat. Selanjutnya, dampak kenakalan remaja akan amat beragam. Ada yang sering berurusan dengan polisi, kebut-kebutan liar, mabuk minuman keras, suka tawuran, dan suka membuat onar. Dan kalau kenakalan remaja ini berlanjut akan merusak generasi yang akan datang. Tantangan dalam menjelajahi permasalahan sosial di daerah. Nah, tantangan dalam menjelajahi permasalahan sosial di daerah itu adalah kurangnya informasi dan sumber daya yang terbatas. Selain itu juga terdapat masalah seperti jarak yang jauh dan infrastruktur yang kurang baik. Nah, solusinya untuk mengatasi tantangan tersebut adalah dengan meningkatkan akses informasi dan sumber daya. Penyebab urbanisasi itu karena ada beberapa faktor. Yang pertama itu ada faktor pendorong dan penarik. Nah, yang pertama itu adalah faktor pendorong. Yang poin A, sedikitnya lapangan kerja di daerah asal. Yang B, adanya kekacauan politik, kerusuhan, atau terjadi peperangan. Yang C, mencari penghasilan yang lebih baik. Yang D, terjadi bencana alam seperti gunung meletus, banjir, dan gempa. Yang E, terjadi wabah penyakit. Yang D, kurangnya sarana kehidupan di desa seperti sarana pendidikan, kesehatan, dan hiburan. Yang ketujuh, pindah tugas atau pindah pekerjaan. Poin kedua, faktor penarik urbanisasi. Poin A, kesempatan mendapat pekerja di kota yang lebih banyak. Yang B, penghasilan di kota lebih tinggi. Yang C, lengkapnya fasilitas di kota berupa pendidikan, kesehatan, hiburan. D, keamanan yang lebih terjamin. Arus urbanisasi yang tinggi dapat diatasi dengan cara yang pertama, pemerataan bangunan di segala bidang sehingga penduduk tidak perlu pindah ke kota karena sarana dan prasarana di desa sudah lengkap dan memadai. Yang kedua, perbaiki sarana dan prasarana hidup seperti puskesmas, sekolah, dan jalan raya.
Kesimpulan, menjelajahi permasalahan sosial di daerah merupakan hal yang penting dilakukan guna mencari solusi yang tepat. Tantangan dalam menjelajahi permasalahan sosial itu di daerah dapat diatasi dengan meningkatnya akses informasi dan sumber daya. Dengan begitu, permasalahan sosial di daerah dapat diatasi dengan lebih efektif dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat keberlangsungan pembangunan di daerah. Nah, segitu saja penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.